Halo guys. Halo guys. Perkenalkan, saya Aris Kurniawan. Pada kesempatan kali ini, gue bakal ngobrol nih sama temen gue ada dua nih. Yang satu namanya Abel, yang satu namanya Fani. Pada kesempatan kali ini ya, gue mau ngobrol-ngobrol tentang apa ya yang enak ya? Depresi deh. Gue mau ngobrol tentang depresi. Gue pakai gue lu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Biar Asik. biar santai, gue seumuran nih ya. Oke. Gue udah nyiapin beberapa pertanyaan nih buat lo. Oke. Pertanyaan pertama nih ya. Bentar gue baca dulu. Menurut kalian depresi itu apa sih? Dari Mbak Fani dulu deh. Depresi itu kalau setahu gue ya dari orang-orang yang berada di sekitar gue, depresi itu perasaan ketika lo stres berat, jadi levelnya tuh di atas stres istilahnya kalau misalnya buat umumnya ya. Itu tuh keadaan dimana lo males makan, lo ngerasa putus asa, lo ngerasa hilang arah lah istilahnya. Pokoknya perasaan-perasaan kayak gitu yang bikin lo bener-bener istilahnya berada di titik terbawah udah hidup down lo banget gitu iya. lah ya, udah nggak ada lagi gue Iya, pengen betul. mati udah gitu. Udah down banget. Kalau menurut Mas Abel gimana? Berat ya. Kalau untuk kita ngomongin tentang depresi itu, menurut saya pribadi, depresi itu lebih ke apa ya? Step awal menuju stres sih. Step awal. Jadi Step bukan awal. tingkat lanjut, awalnya Menuju ke stres. Dimana stres itu lebih ke arah ODGJ ya. ODGJ apa tuh? Hampir mendekati ODGJ, dalam artian tuh orang dalam gangguan kejiwaan. Hampir gila lah ya. Hampir gila. Karena di situ situasi dimana tekanan mental kita tuh benar-benar dipres banget, Benar-benar udah kepukul habis lah gitu ya. Kita udah down banget, udah capek banget, udah kayak ya hampir gila lah. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Berarti kalau dari kalian berdua tuh depresi itu kayak tingkat terbawah banget gitulah. Kalau nggak pilihannya tuh kalau nggak dua nih, kalau nggak meninggal ya gila. Kalau nggak meninggal ya gila gitu gila. Ya. Itu udah tingkat depresi banget nih. Oke, gue paham. Terus nih gue mau nanya tentang pengalaman pribadinya nih ya. Pernah depresi nggak sih? Mbak Pani dulu deh. Kalau gue kan setahu gue tuh kita nggak boleh self diagnose ya, jadi kita nggak boleh mendiagnosa diri sendiri. Nah sementara kalau gue sendiri itu belum pernah yang namanya kayak cek ke psikologi ke psikolog gitu, gue belum pernah. Tapi kalau untuk stres sendiri untuk setahun 2 tahun belakangan tuh gue ngerasa, tapi gue belum berani mendiagnosa kalau itu depresi. Iya betul. Jadi untuk faktanya gimana gue belum tahu nih kalau buat diri gue sendiri ya gitu. Berarti masih belum mau mati ini kan? Belum, jangan dong. Masih pengen hidup. Masih aman. Kalau Mas Abel gimana? Oke, kita kalau Mas Aris nanya saya, kalau boleh saya ngobrol saya bakal nguntip dikit tentang pengalaman pribadi ya. Nggak apa-apa sih, banyak juga kan kita di sini sharing ya, ngobrol. Nggak apa-apa kalau mau ngungkap banyak juga. Saya penasaran aja gitu kan ya. Cerita. Depresi itu kayak apa sih gitu, gue pengen tahu. Oke. Nah, kalau untuk saya sendiri sih, depresi itu waktu itu pas saya pernah ada satu momen tuh waktu itu SMP ya. SMP waktu itu depresinya karena kalau boleh diceritakan dibully satu sekolahan. Mas Abel dibully satu sekolahan. Itu karena dulu tuh saya tuh bandelnya bukan main, bandel seperti dalam artian tawuran, mabok, kayak gitu. Dan juga istilahnya dua hal ini tuh yang tahu bukan cuma teman-teman sekitar, tapi sampai ke kepala sekolah tahu dan guru-guru pun tahu, kayak gitu dua hal ini. Dan juga sempat masuk koran juga. Masuk koran. Jadi udah terkenal tuh. Masuk koran waktu itu. 2012 tanggal 3 Desember. Judul-judulnya seorang pemuda tawuran di jalan. Pelajar SMP tertangkap tangan
tawuran membawa celurit sepanjang 70 meter. 70 meter? 70 meter. Itu di gedung ya? Bukan celurit. 70 meter itu 70 meter itu judulnya. Itu di koran Radar Bogor waktu itu. Radar Bogor. Dan juga masuk TV itu waktu itu di Trans 7. Oh, Mas Abelnya ikut gitu di ikut TV. Ada di shoot juga. Di blur apa enggak? Enggak. Enggak di blur. Oh, nanti kita tonton di Tapi Trans 7. Tapi waktu itu saya nyari kilasannya udah nggak ada sih. Udah nggak ada. Mungkin kalau kita datang ke Geraha Pena di Bogor gitu kan, ke kantornya Radar Bogor mungkin ada kali ya. Oh, di Radar Bogor masih ada. Pasti ada kayaknya. Bisa ya dibully karena itu ya. Kalau menurut gua nih, kalau gua ya, zaman sekolah gua dulu justru yang bandel-bandel itu malah terkenal. Jangankan dibully, justru yang dideketin. Mereka yang ngebully nggak sih? Nah, justru yang bandel-bandel itu yang ngebully. Ini istilahnya tuh dibully bukan dari teman-temannya sih. Kalau teman-teman tuh yang istilahnya sepantaran tuh mereka lebih kayak jaga jarak ya. Kayak, jadi aware kayak gitu segan lah. Gitu kan. Kalau di sekolah mereka segan, tapi kalau di luar beda lagi. Ngomongin. Bukan, di luar sekolah itu kayak mereka tuh rangkul. Kalau ketemu tuh kayak senang gitu loh. Kayak gitu. Karena istilahnya ketika lagi di jalan gitu kan kita udah gaya preman. Kayak gitu habis pulang sekolah langsung nongkrong. Itu mereka kayak aman. Oh iya. Ada yang jagain. Oh, gue paham. Kayak gitu. Jadi dibulinya itu kayak lu tuh di sekolah, temen-temen tuh lagi rada ngejaga jarak dari lu, takut mereka tuh takut tercap jelek juga gitu. Betul. Iya, gue paham. Betul. Jadi kan lu udah ketangkep berita nih, terus temen-temen lu juga jangan deket sama dia dah di sekolah. Tapi jaga reputasi. Iya, jaga gitu, reputasi mereka. Kayak gitu. Gue paham. Soalnya gue sedikit gak percaya sih kalau Mas Abel ini dibully ya. Agak sulit diterima. Sulit diterima ya. Kalian bisa lihat sendiri. For your information ya, dia kan tinggi 192 nih sekarang nih ya. Pas SMP berapa tuh tinggi? Pas SMP 100, itu SMP kelas berapa ya? Ya, saya masuk. Saya nggak tahu. Saya lulus SD tuh, SD kelas 6 tuh 165. Kalau waktu itu kejadiannya pas kelas 3 itu 175 berarti. 175. Naik 10 cm berarti kan. Sampai sekarang aja saya masih 167 ya. Gimana ya? Sulit dipercaya gitu kalau dia tuh dibully gitu. Oke, back to the topic ya. Ini nah kan kalau Mas Abel tuh udah cerita tuh dia ngalaminnya pas SMP. Dia dibully tuh pas SMP. Walaupun kita sulit untuk menerima ya. Mbak Fani nggak pernah ya? Bukan depresinya sih, lebih ke ngerasa daun-daunnya tuh setahun 2 tahun belakangan gitu loh, kayak sejak pandemi istilahnya. Oh, setelah pandemi. Iya, ditambah lebih kayak alone. Iya. Nggak ada temen gitu ya, down gitu. Gue mau seneng-seneng sama siapa nih gitu. Sendiri gitu ya. Kayak kehilangan arah gitu lah, soalnya ditambah emang apa ya? Ya pandemi nggak ketemu siapa-siapa kan, jadi kayak buat cerita ke temen tuh susah. Kalau misalnya cerita ke orang tua juga karena kan pasti ada rasa segan kan kalau misalnya ke orang tua gitu. Nah terus ya gitu deh pokoknya kan. Kalau kata Bu Aya dosen kita kan kalau misalnya umur 20 sampai 25 tuh ada namanya istilah self crisis, self identity crisis, dimana kita ngerasa kehilangan identitas diri atau kita kesulitan buat nyari jati diri sendiri gitu. Nah pas setahun 2 tahun belakangan tuh ya itu gue ngerasanya kayak yang dibilang Bu Aya itu, jadi lebih ke stres sih sebenarnya, bukan depresi. Berarti setahun belakangan ini setahun 2 tahun belakangan ini setelah pandemi gitu ya, ngerasa stres gitu. Iya sih, gue juga ngerasain sih mau nongkrong susah gitu. Apalagi kan kayak mau pacaran juga nggak ada. Kalau saya sih pribadi aman ya. Lancar ya. Pacaran masih lancar ya. Oke, lanjut. Terus gimana sih cara kalian nge-handle depresi gitu, kayak healing gitu kan? Self healing ya, ngelihat yang hijau-hijau, apa kalau nggak ngelihat laut gitu. Kalau Mas Abel gimana? Kalau saya waktu itu cara self healingnya itu lebih membuktikan diri sendiri. Membuktikan diri sendiri. Jadi waktu itu dibulinya itu waktu kelas 3.
Nah ini boleh cerita dikit ya? Boleh, Cerita, boleh, boleh. silakan. Silakan. Ini rada-rada sedikit panjang sih. Ah, Nah jadi ceritanya itu kelas 3 itu wali kelas saya dulu nunjuk saya buat jadi ketua kelas. jadi ketua kelas itu pas sudah terkenal di berita tuh. Udah. Terkenal di Udah. berita dia jadi ketua kelas. Iya. Percaya jadi. Ditunjuk jadi ketua kelas. Masih percaya guru. Bu Sri, halo Bu Sri. Bu Sri ya, ada salam dari Mas Abel. Nah jadi waktu itu kondisinya kelas 3 tuh ditunjuk jadi ketua kelas, disuruh ngatur kelas, jadi apa ya, memberikan contoh ke yang lain. Kalau tawuran tuh begini gitu. Kalau saya tuh maksud wali kelas itu kalau saya itu masih bisa ada hal baiknya kayak gitu. Maksudnya dari sisi buruk, jangan lihat gue dari sisi buruknya. Jangan gitu. lihat dari masa lalu. Nah, gue kayak masih gitu. ada sisi baik nih. Pass is the past gitu kalau kata orang. Kayak gitu. Nah jadi punya tanggungan ketua kelas itu malah bikin kayak ketemu guru-guru juga istilahnya yang emang benci sama kita kayak gitu. Terus ketemu kepala sekolah juga yang emang udah sebel sama kita, tapi kita nggak bisa, maksudnya mereka nggak bisa ngeluarin kita karena waktu itu pas ketangkep masalah tawuran itu pun itu barang bukti bukan punya saya. Jadi punya orang. Kayak dititipin di Mas Abel gitu. Iya, kayak gitu. Kayak gitu permasalahannya waktu itu. Makanya dia nggak bisa ngeluarin saya dulu. Jadi sampai ke lulus itu emang benar-benar ditekan, benar-benar dijelekin, benar-benar istilahnya apa yang kita lakuin itu kayak salah, cuman ya udah biarkan berlalu gitu. Dan pembuktiannya itu pas lulus. Begitu lulus saya masuk ke penerbangan. Kayak gitu, masuk ke penerbangan, dipilih juga jadi komandan. Waktu itu polet merah ya, pangkat sini tapi list merah. Waktu itu pangkat di pundak, list merah. Dan pas bagian PKL itu termasuk salah satu siswa yang bisa terbang. Menerbangkan. Pakai pesawat kan? Nggak pakai terbang bersayap gitu. Nggak kayak Superman nggak? Enggak. Itu jadi salah satu siswa yang ikut terbang, dalam artian ikut cuman nggak cuman test flight. Berarti pembuktian dirinya tuh kayak gue tuh lulus dari sini tuh gue bisa masuk penerbangan, bahkan termasuk salah satu yang terbaik mungkin ya, sampai bisa ikut terbang gitu. Termasuk lulusan terbaik juga sih. Lulusan terbaik. Nah itu cara pembuktiannya. Jadi cara pembuktiannya. Berarti terima kasih ya pada Bu Sri telah menjadikan Mas Abel. Terima kasih untuk guru-guru yang lain ya. Waktu saya SMP kalian mendukung banget saya. Nah, karena pembentukan karakter. Ya mungkin kayak pepatah tuh kayak pedang itu gak bakalan tajam sebelum diasah, ditepak. Jadi kudu ngerasain jatuh dulu ya. Oke. Bagus ya, paham di sini. Nah kan dari depresi itu nih, buat last question. Ini nggak ditanya. Kamu belum ditanya. Oke, Mas. Oh iya, kayaknya terlalu asik ke saya ya. Iya, jadi nih, terlalu deep. Maaf nih Kak Fani ya. Mungkin hawa keberadaan terlalu tipis. Invisible. Kalau Mbak Fani gimana cara ini ya, self healing? Kalau gue lebih ke nyoba hal baru sih. Misalnya kan selama pandemi itu banyak waktu luang kan. Jadi gue tuh sering jadi di rumah aja tapi kayak make upan gitu kan. Terus pokoknya itu kayak belajar make up. Terus gue bikin kue mulu, walaupun kuenya sama ya, itu lagi. Tapi kayak ya udah gue enjoy aja gitu ngejalaninnya. Soalnya kayak gue ngerasa ada nih yang gue kerjain dan gue punya hasil. Terus kayak belajar ngedit juga. Nah terus dari ngedit itu gue bisa dapat duit. Itu kan maksudnya secara nggak langsung ngebangun kepercayaan diri gue gitu. Bikin senang gitu kan ya. Gue bisa ngasihin duit nih, bisa selap pesanan gitu. Ya terus ya itu sih, jadi kayak mulai terbuka juga ke orang tua kan ya. Kalau lu cerita ke orang otomatis beban lu berkurang kan, nggak lu
nggak lu apa pegang semuanya sendiri gitu, terus kayak curhat ke teman-teman juga, terus mulai pergi-pergi kan makin kesini ya makin boleh keluar kan. Nah selama udah boleh keluar itu kayak yang ngerasa lebih baik aja sih, soalnya kan bisa melihat dunia luar gitu loh, merasa lebih normal dari biasanya, kayak gitu aja sih. Berarti self healingnya tuh ibarat kata kayak nyari kesibukan Iya. gitu ya, mungkin nyari kesibukan di sela-sela kebosanan gitu ya. Oke, last question ya, last question. Ada tips nggak untuk cara menghindari depresi gitu? Sebelum terjadi depresi itu kita harus ngapain sih? Nih, misalkan gue tahu nih, wah kayaknya gue udah mulai stres nih, ya udah mulai tanda-tanda pusing nih, duit udah habis nih ya kan. Rokok Bisa udah habis jadi, nih. bisa jadi gue stres karena duit gue habis gitu, bisa Iya. gitu. Cara menghindari depresinya gitu gimana sih dari Mbak Pandi nih sekarang? Kalau saran gue sih jangan takut buat terbuka ke orang-orang terdekat aja, jadi biarin orang-orang terdekat lo tuh tahu apa yang lo rasain, jangan lo simpen sendiri. Soalnya kalau misalnya lo simpen sendiri ya siapa yang mau nolong lo gitu loh, soalnya kan nggak semua orang peka kan. Iya. Takutnya ketika lo udah bener-bener jatuh terus lo nggak tahu mau ngapain, malah orang-orang di sekitar lo yang sebenarnya peduli sama lo tuh malah nggak tahu gitu loh. Itu kan ya nggak enak juga kan, dan bisa bahaya juga buat diri lo sendiri gitu. Terus kalau misalnya lo ngerasanya udah parah nih, dan teman-teman lo nggak bisa ngebantu lo kayak gimana, jangan ragu buat ke psikolog sih. Soalnya kan sekarang ada gampang kan, ada Halodoc, Ada Halodoc. iya gitu. bisa konsul secara online juga, itu kan pasti ngebantu banget gitu. Halodo itu bukannya kalau bahasa Sunda itu ini ya? Enggak, itu beda. Oh, beda ya? Beda. Oke. Beda. Lanjut, maaf. Iya. Udah sih itu aja kalau misalnya dari gue. Jangan takut buat terbuka ke orang lain. Jadi intinya sebelum depresi itu kita harus terbuka gitu ya sama orang terdekat. Emang iya sih kalau gue lihat tuh kita bahkan lebih terbuka sama orang-orang yang di luar rumah, kayak misalkan sama teman, sama pacar gitu. Kadang kita lebih terbuka sama itu, dan orang tua kita yang di rumah itu bahkan nggak tahu anak gua ngapa lagi, atau uring-uringan gitu kan, orang tua nggak tahu. Nah iya sih, penting buat sharing ke orang-orang gitu buat meringankan beban. Kalau Mas Andrea gimana? Tadi pertanyaannya apa ya? Tips menghindari depresi sebelum terjadi depresi. Tips menghindari depresi. Iya. Kalau saya pribadi, jangan takut yang namanya beda. Jangan takut yang berbeda. Jangan takut yang namanya jadi beda kayak gitu. Karena dengan kita beda gitu kan, kadang ada orang-orang tuh yang istilahnya kalau misalkan satu orang beda, dengan mereka berkelompok sama, mereka bakal ngebully. Ya bakal kan? Ngebully yang minoritas gitu lah ya. Minoritas. Sedangkan kalau saya pribadi ngelihatnya, ngapain harus sama kalau kita bisa beda. Oke, gue paham. Kayak gitu. Jadi kalau kata, maaf nih gue banyakan bawa pepatah ya. Iya, soalnya gue sering-sering dengar kata-kata itu ya. Jadi ibarat kata tuh mereka menertawakanku karena aku berbeda, dan aku menertawakan mereka karena mereka semua sama. Kayak gitu. Kan mereka sama, bentukannya sama, dari pemikirannya sama, kayak gitu isinya. Kalau saya pribadi sih, kalian maksudnya kayak gini, kalian itu ingin jadi leader atau follower? Kayak gitu. Nah, orang yang sama ini rata-rata mereka ngekor, cuma mereka bisa follower ngikut dari belakang. Kayak gitu. Mereka nggak pernah nyoba nyari jalan sendiri, nggak pernah istilahnya percaya diri. Misalnya prinsip gue kayak gini nih, kayak gitu, beda sama yang lain, kayak gitu. Kenapa sih isinya kalau misalkan rata-rata nih orang-orang sekitar kita nih kan lebih mendem prinsipnya sendiri, kayak gitu, nggak mau diungkapin gitu ya. Nggak mau diungkapin karena terlalu takut buat beda gitu. Kayak gitu, karena takut dijauhin. Betul. Main takut, aman istilahnya. Terlalu safe kayak gitu. Sedangkan kalau gue pribadi, it's okay kita beda, yang penting istilahnya kayak gini loh, stepnya tuh gini. Pertama, mereka bakal ketawa, mereka bakal ngetawain kita. Tapi yang kedua, mereka bakal melihat kayak gitu, karena kita tetap seperti itu. Ya mungkin awalnya mereka lihat nih dia beda, tapi mungkin setelah sana-sana
ih dia ngapain Mereka sih, bakal mikir. ada rasa ketertarikan juga Iya. mungkin ya Mereka ngeliat. bakal mikir. Dan yang ketiga, mereka bakal mencoba, mengcopy, mengikuti Apa yang kita lakukan apa yang gitu kita ya. lakukan ketika kita sudah kelihatan hasilnya meskipun baru sedikit. Kayak gitu. Oh, Jadi oke. sini tetap percaya diri aja. Percaya diri ya. Percaya diri aja. Mau itu dibully, mau itu keadaannya kayak gimana, peduli maksudnya apa Gak ya, usah percaya peduli diri. lah ya. Percaya diri Percaya dan diri. Jadi nggak usah prinsip ngurusin, sendiri nggak aja. usah ngurusin yang lain lah. Fokus sama Fokus tujuan aja. kita gitu. Iya. Apa yang mau kita raih. Apa yang kita mau gitu loh. Nah. Kayak gitu. Kita nih hidup satu sendiri loh. Sendiri kan? Satu kali doang hidup tuh. Jadi kembangin istilahnya apa ya? Terbuka aja. Kita pengennya kayak gini ya kayak gini. Kayak gitu loh. Jadi kita pengennya enaknya kayak gini ya kayak gini, nggak usah main topeng. Iya. Kayak gitu. Itu Iya. sih kalau dari gua. Berarti intinya kalau dari Mas Abel itu intinya jangan jadi pengikut ya, maksudnya Jangan jadi follower. mungkin bagus berinteraksi sama yang lain gitu, menyesuaikan diri sama yang lain itu bagus, tapi jangan ragu mungkin ya buat mengungkapkan apa yang pengen kita ungkapkan. Iya. Gitu. Jangan takut beda lah. Iya. Kayak bakatnya kayak berpakaian kan, semua orang tuh berpakaian beda. Soalnya kan mereka mikirnya gini, gue pakai apa yang mau gue pakai, Iya, bukan apa kayak yang pengen gitu. lu lihat. Nah iya kayak gitu percis. Nah kayak gitu ya. Cuman dilakuinnya nggak cuman dalam berpakaian. Dilakuinnya ke semua hal. Semua hal. Kayak Dalam gitu. pola pikir, cara kita bekerja atau Iya, cara kayak kita gitu. melakukan sesuatu ya. Iya. Oke, tepuk tangan. Mantep sih Mantap sekali. podcast kali ini ya. Tentang Bahasannya depresi. lumayan ya. Cukup Lumayan flashback. Wisata jadi masa lalu. iya, mengungkap kisah-kisah kelam mereka lah ya. Kita jadi tahu kisah kelamnya. Mungkin nanti next time hostnya yang kita tanya-tanya ya. Ya itu. Ya baik, kita tutup. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Thank you guys.